Gue waktu kecil itu penggemar superhero sebetulnya. Kenal wayang justru itu di Jakarta dan yang ngenalin bukan orang Jawa, justru orang Betawi. Karakter wayang kok lebih jago gitu loh, lebih jago daripada superhero yang internasional. Yaitu Sri Kandi itu transgender. Bima malah itu kayak gabungan antara Hulk terus Wolverine dalam sisi kukunya. Nah, Thanos ini kalau di wayang tuh kayak Rahwana lah, super power. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Salam retro, gue Budos Lisna dan Gue Exki. Saya Hadi. ya kita hari ini kedatangan tamu spesial. Kita ketemu Gus Hadi sama Mas Gus Hadi. Ya, Mas Gus. Ya, thank you, Budos. Ceritain dulu dong sebelumnya. Kan kita bahas hari ini tentang wayang ya. Ya, kita bahas tentang wayang. Nah, Mas Gus, kenal wayang itu dari kapan? Sebetulnya gue kenal wayang itu awalnya gini ya ceritanya ya. Iya, Gue iya, awal cerita. dari kronologisnya itu, gue waktu kecil itu penggemar superhero sebetulnya. Terutama untuk komik-komik ya, superhero ini waktu tahun 80-an, ini kan kita retro ya pasti nggak jauh-jauh dari tahun 80-an ya. Superhero yang kita tahu pasti yang terafiliasi dengan Marvel dan DC kan, udah pasti. Terutama DC, gue lengkap waktu itu komik-komiknya. DC itu Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Aquaman dan lain-lain. Kalau Marvel itu kan Spider-Man, Captain America, Iron Man dan kawan-kawannya itu ya. Lebih ke DC karena dulu tahun 80-an itu Marvel itu ya paling yang kita tahu cuma Spider-Man mungkin. Iron Man cuma dikit, Captain America, Hulk itu Hulk. Yang pasti kita yang lebih lengkap di waktu itu di Gramedia segala macam itu yang dominan komik-komik DC pasti ya. Superman, Batman ya. Iya, karena Superman, Batman udah dari tahun 70 itu udah ada film seri. Iya, zaman-zaman Adam West itu kan Batman ya. Ya, Superman udah pasti era-era Christopher Reeve ya. Itu. Nah, terus selanjutnya wayang. Lucunya gue tahu wayang itu kan wayang selama ini kan identik dengan budaya Jawa ya, pasti ya. Kalau di kita ya. Nah, tapi yang gue kenal wayang itu justru waktu gue kan gue lahir di Surabaya ya. Umur 5 tahun pindah tuh ke Jakarta. Nah, kenal wayang justru itu di Jakarta dan yang ngenalin bukan orang Jawa, justru orang Betawi. Temen gue namanya Wardi, gue masih ingat namanya Wardi. Ngenalin komik waktu itu komik Baratayuda dan Mahabharata. Itu pasti teman-teman yang lahir di era-era tersebut, besar di era tersebut, era Kosasi. Nah, dari situ gue lihat, wah ini bagus nih, keren nih. Waktu itu kan memang selain di era 80-an awal itu selain wayang, yang lokal-lokal itu kan juga ada cerita silat segala macem ya, si Buta lah, Mandala segala macem. Iya. Si Pitung. Ada nggak si sih Pitung dulu? nggak, komik si Pitung nggak, Jampang ya. Jampang. Oke. Si Jampang itu nama udah lama banget. Itu apa Panji Tengkorak ya gitu. Waktu itu emang kita mengenal nyewa buku waktu itu ada nyewa, jadi nggak harus beli. Nyewa di toko ada gitu ya. Nah itu gue dikenalin sih kata ya. Nah gue lihat kok ya ini keren ini karena intinya kan kalau kita masih kecil itu kan seneng yang heroik ya, yang berantem lah ya, bukan yang cerita drama percintaan pasti kan. Nah wayang itu juga kayak gitu loh. Dan justru lebih gue lihat ya kalau kita kan kecil kan yang paling jago siapa sih gitu kan. Nah gue lihat nih di karakter wayang, gue lihat kok lebih jago ya, ini waktu pikiran anak kecil ya. Karakter wayang kok lebih jago gitu loh, lebih jago daripada superhero yang internasional. Yang barat itu. Iya. Dan ini kan kita anggap ini wah Indonesia punya nih. Walaupun memang asalnya dari India sebetulnya ya, tapi kan
Disesuaikan. Sesuai dengan perkembangan sejarah kan mengalami asimilasi kan di Jawa punya ini sendiri namanya wayang. Di India juga pasti bukan wayang namanya. Iya kan? Namanya ya Mahabharata. Satu lagi Ramayana. Tapi kalau di Indonesia namanya wayang. Walaupun ceritanya mengadaptasi dari cerita yang di India itu gitu. Nah, gue lihat wah ini ada semua, malah lebih lengkap. Misalnya Superman kita bisa lihat Gatot Kaca gitu kan. Iya. Ya nggak? Ada Iya. interpretasinya masing-masing. Iya. Kalau Bima malah itu kayak gabungan antara Hulk dalam sisi size-nya udah ya. Sama itu. Terus Wolverine dalam sisi kukunya. Kukunya. Ya kan Wolverine kan juga pakai itu kan. Cakar itu kan. Wah, Bima juga ada. Terus Thor dalam sisi brewoknya. Wah, sama machoismenya kan. Laki gitu suaranya menggelegar kalau lihat apa yang MCU ya sekarang. Memang mereka kayaknya kalau DC dan sebagainya tuh yang dengan kayak misalnya terinspirasi Superman gitu ya. itu kan sebetulnya dia bukan jagoan yang seperti Batman yang pakai alat gitu kan, kayak sakti. Dia iya. Istilah di dunia superhero tuh metahuman. Istilahnya metahuman. Jadi metahuman. Jadi orang yang dapat gift ya, orang yang dapat gift ya. Nah, di wayang tuh yang namanya ksatria itu banyak yang begitu. Terus selain itu ada lagi Arjuna. Arjuna kan panah ya selalu ya. Nah, itu di Marvel kan ada namanya. Di Marvel dan DC dua-duanya ada. Ada Hawkeye. Ada Hawkeye, kalau di DC Arrow kan. Iya. Green Arrow gitu. Itu sih Iya, ada seriesnya kan. keren banget. Nah, itu. Terus apalagi banyak lah. Misalnya Hanuman itu juga ada di Sun Gokong misalnya. Kesenanganku tuh Sun Gokong. Iya, terus dari sisi musuh-musuhnya juga dari apa istilahnya kalau di dunia superhero tuh villain. Ininya ya, villainnya. Superhero yang keren itu harus ada villain yang keren juga, iya kan? Kalau Seimbang itu. iya, kalau di villain yang gue suka yang di wayang itu, tapi bukan villain sih sebetulnya, ada di istilah terminologi superhero itu namanya anti-hero. Jadi dia abu-abu. Tapi dia jadi musuh memang di dunia wayang. Di Pandawa itu namanya Adipati Karna. Nah, itu idola saya Nah, itu kebetulan. sukaannya. Oh ya? Si Bukannya Opus Adipati ini. Karna itu justru licik gitu loh. Oh no. Enggak ya. Justru Licik itu atau agak-agak. justru Adipati Karna itu lambang kesatria yang berbudi luhur justru. Oh, oke. Makanya ya proklamator kita itu dinamakan Soekarno. Karno itu dari situ Adipati Karno. Sorry, mungkin Iya. yang aku pikirin tuh Sangkuni. Yes, Sangkuni. Sangkuni. Iya, itu Adipati Karna emang. Iya. Ya. Gitu. Ya. Sangkuni. Nah, itu di dunia nyata juga sering nggak disebut oh ini Sangkuni gitu, yang licik-licik lambang orang licik gitu. Ya, terus hidup ya. Iya, cerita-cerita iya wayang betul. Itu Sorry, ceritanya. cut Ya. dulu. Ini kalau Mas kan Mas Gus kan tadi bicara seneng wayang yang memang kalau era kosasi pasti ngambilnya dari pewayangan orang-orang Jawa Yes, ya. oke, Gitu. ya. Nah, aku pengen nanya kalau Mas Gus beda nggak sih antara cerita Mahabharata dan Ramayananya orang India? Nah, Yang asalnya dari asalnya dengan yang Biasa. kita punya yang Oke. Indonesia punya. Dia tahu dia bakalan ditanyain gitu kayaknya. Ya maksudnya Iya. ya cuman pingin tahu aja Adaptasi. itu. Betul, Ada nggak betul. perubahan? Kalau ada apa? India Di ke mananya? sini gitu. Iya, ada banget ya. Jadi memang asalnya itu memang dari India ya. Ada dua bab besar ya, itu Mahabharata dan Ramayana ya. Beda apa sih Mahabharata apa Ramayana ya? Yang lebih lama itu Ramayana dulu ya, zamannya dari eranya ya. Ramayana itu kalau kita orang awam pasti taunya pasti tahu Rama dan Sinta. Rama dan Sinta. Nah, itu di situ iya, ya. Rahwana. Paling legend Rama dan Sinta ya pasti ya. Ya. Itu kan mungkin se-legend Romeo dan Juliet ya. Iya, Nah, iya, itu Rama dan Sinta. Itu Ramayana. Nah, zaman berikut itu Mahabharata. Mahabharata itu ya Bima, Arjuna, Gatot Kaca gitu deh. Oke, balik lagi ke perbedaan ya. Kalau di
India itu beda dengan di Jawa, karena di tanah Jawa ya itu udah mengalami adaptasi dengan local wisdom, udah pasti ya. Perbedaan-perbedaannya kalau dari sisi cerita sih mungkin ya mirip-mirip lah ya, nggak terlalu beda jauh. Cuma penokohan ya itu agak, misalnya gini, di India itu ini mungkin teman-teman juga kaget juga ya. Kalau di India itu Sri Kandi itu transgender. Dia kalau di Indonesia kan gitu. jadi maskot ketokohan perempuan kan, Sri Kandi Indonesia itu yang apa panahan dulu kan di Olimpiade 88 gitu ya. Itu Sri Kandi pokoknya malah di organisasi kan Sri Kandi ini, Sri Kandi itu lambang ketokohan cewek. Tapi kalau di India itu transgender dia tadinya perempuan terus berubah jadi laki, dan di Jawa itu dia istrinya Arjuna. Itu. Kalau di India enggak? Di India bukan, karena Atau bukan genderless yang di India itu, bukan? Dia nggak menampilkan gitu. jadi dia Genderless, tadinya perempuan terus berubah jadi laki, transgender gitu. Itu bedanya pertama. Terus yang kedua, contoh aja ya. Di India itu kalau di wayang itu mungkin juga teman-teman paling familiar dengan tokoh wayang itu Gatot Kaca ya. Kaca itu wah jadi lambang di mana-mana lah ya. Lambang jamu lah, lambang apa pesawat lah ya, Gatot Kaca. Di India itu nggak populer tokoh itu. Dan tampilannya itu bukan gagah, perkasa, berkumis gitu ya. Tapi tampilannya itu seperti raksasa jelek yang gendut gitu ya, gendut raksasa gitu. Dan kemunculannya nggak banyak, nggak sering ditampilkan, nggak ikonik lah. Jadi bisa beda-beda ya? Beda, Pasti di sana, di sini. iya bisa beda. Terus dari segi kan Budos di fashion ya, mungkin bisa kritik beratnya di situ. Itu kalau yang India tuh kan, kalau yang wayang tuh kan kayak kita lihat pakai itu ya, pakai kayak itu mahkota dulu, pakai topi penutup kepala yang terus di itu ya. Kalau India kan nggak ada begitu-gitu ya, cuma ya udah beda tampilannya beda seperti itu. Nah, itu habis itu saya udah dikenalkan dengan komik itu jadi keterusan. Ya. Udah gitu kan di TVRI kan beberapa kali juga menampilkan cerita-cerita wayang orang gitu ya. Ya kalau kita tahu dulu di salah satu acara TVRI namanya Cakrawala Budaya Nusantara. Tuh ditampilkannya di situ tuh waktu itu. Saya ingat waktu itu cerita yang pertama itu memorable banget itu. Itu judulnya Gatot Kaca Lahir. Itu mungkin memang untuk orang yang baru kenal wayang itu yang paling enak ditonton tuh. Karena di situ kerajaan para dewa tuh diserang sama para raksasa sakti yang pengen dapetin bidadari, dewa-dewa kewalahan. Terus akhirnya terpilihlah Gatot Kaca yang masih bayi diberi kekuatan kesaktian gitu, dan akhirnya bisa mengalahkan mengusir. Itu ikonik itu. Cerita itu nggak ada di India. Cerita itu nggak ada di India. Kayak kalau aku dengar dulu juga mungkin salah satu yang populer tuh kalau untuk sendera tari wayang tuh yang Sinta Obong ya. Itu di India ada cerita Sinta Obong, Sinta dibakar itu ada itu apa ada. Jadi kalau sendera tari itu banyak kan di Prambanan biasa aja yang Ramayana itu. Kalau Ramayana sih nggak terlalu banyak beda ya. Yang paling kentara itu memang dari cerita yang sisi Mahabharata. Itu beda itu. Dari nama-namanya pun juga juga ada perbedaan sedikit ya. Tokohnya lebih banyak ya kalau Mahabharata. Lebih banyak. Ramayana kan. Lebih banyak. Mahabharata tuh kayaknya banyak. Dan ceritanya juga lebih variatif. Lebih rumit gitu. Iya. Nggak terlalu hitam putih banget gitu. Kalau Ramayana kan memang ini jahat, ini baik. Tapi kalau di yang versi Mahabharata kan yang di Kurawa juga ada orang-orang wise guy juga gitu ya. Misalnya ada Adipati Karna, ada Resi Bisma,
Itu orang-orang sakti tuh, overpower semua tuh. Ya terus ada Terus si Bisma tuh iya. yang matinya karena dia iya, dipanah itu ya. Resi Bisma itu nggak ada yang bisa ngalahin, dan yang ngalahin itu Sri Kandi yang bisa bunuh Sri Kandi karena kalau di itu terkenal karma kan, ada karma. Dulu dia pernah ngapain orang sih, akhirnya kena itu. Padahal di cerita Bharatayuda itu nggak ada yang bisa ngalahin sebetulnya. Pelajaran filosofis Wah, di dalamnya ya. Iya pasti. Kalau udah masuk ke Jawa itu kayaknya semua jadi berat ya karena ada Iya. filosofi dibedah penuh makna. satu-satu. Iya, Tapi iya. nggak berat kok, emang kehidupannya begitu. Iya. Sesuai. Terus abis itu saya mulai diajak nonton wayang orang yang langsung ya ini ya. Itu di wayang orang karena saya lebih tertarik wayang orang. Ini berarti waktu tahun 70-an ya? 80-an. 80-an. Itu di Kalilio, wayang orang Barata namanya, di Jalan Kalilio Senen. Itu nonton langsung. Jangan kita dulu ketemu ya. Kecil Iya. Aku kan nggak pernah sih diajak bokap padahal nontonnya cuma pinginnya di TV. Oh iya. Itu seru. niat banget. Karena live itu. Dan sampai pagi ya. Sampai pagi, semalam itu. Iya. Kayak dalang juga dong, kayak wayang kulit gitu juga dong sampai pagi gitu. Agak beda karena wayang kulit itu kalau saya kurang bisa inline karena terlalu lama kan banyak nilai filosofisnya, dan kalau wayang orang kan kayak kita nonton film. Iya. Ya kan? Betul. Itu yang bikin Asik banget, soalnya kayak performance. Betul. Dan gini sebetulnya wayang orang itu nggak selalu semalam suntuk sih. Wayang orang yang live ya. Kalau biasanya ya paling 3 jam kalau cerita meng-highlight satu cerita biasanya memang 3 jam. Tapi kalau yang semalam suntuk itu biasanya istilahnya apa ya? Kalau bahasa Jawa, bahasa wayangnya itu bajaran apa. Jadi kehidupan dari lahir sampai mati. Biografi apa sih namanya kalau di biopik ya. Ya kayak gitulah. Jadi kayak saya pertama nonton itu Bajaran Karna. Jadi dari lahir sampai dia mati. Oh iya. Iya. Itu menarik itu karena Adipati Karna itu kan sebetulnya kakak paling tua dari Pandawa kan. Kakak tertua dari Pandawa itu superhero-nya wayang itu ya. Superhero ada 5 ya. Ya, Itu umur berapa Mas nontonnya? Umur 10 kalau nggak salah. Itu Seawang itu. kan, Umur tapi kan anak saya. Kalau wayang orang itu kan pasti ada kayak mereka ngomong juga dengan bahasa Jawa. Kan? Betul. Nah, kalau mungkin saya bisa ngasih trik ya untuk memahami wayang ya. Itu yang saya alami. Karena saya juga bukan orang yang paham Jawa banget kan, apalagi bahasa di wayang tahu sendiri. Nah, betul. Iya, pasti. Itu saya mesti tahu ceritanya dulu. Nah, itu dari komik itu. Jadi bekalnya. Jadi udah tahu walaupun nggak dulu ya. Jadi emang sukanya dari komik dulu. Dari komik ya tadi sebagai komplement dari yang superhero tadi ya. Harus berterima kasih sama R.A. Kosasi. Oh iya, benar. Dan waktu itu kayaknya yang suka komik wayang terutama R.A. Kosasi itu nggak cuma Jawa ya, semuanya teman-teman saya. Malah saya sempat akhirnya buka penyewaan komik wayang laris ya, yang itu umur berapa tuh udah begitu? Kelas 4 sampai 6 SD. Umur berapa tuh ya? Iya, kelas umur 10 sampai 12. Dulu saya nyewain per hari 50 perak. Iya, laris itu rebutan itu. Rebutan. Orang yang nyewa itu ya ada anak orang Betawi, orang Sunda. Bisnis mainnya dari kecil. Karena mindsetnya komik ya, komik jagoan gitu. Bukan wayang, bukan ini Jawa. Bisnis dan komik berarti. Nggak, maksud gue itu daripada ini dipinjem gak ada duitnya ya kan, ya udahlah, mendingan disewain. Laris itu. Ya selain itu saya juga nyewain itu sih dulu komik serial Mimin yang hitam itu. Ada yang tahu ya di sini gitu. Mas Kus udah banyak nih ngomong. Minum dulu boleh? Oh iya. Aduh, kayak gini. Ini kayak seger deh. Dari Rakus Space. Panas gini. Apa? Pisang dari Rakus Space. Wah. Monggo dicek di Instagramnya Rakus Space, ada di Ciputat.
Bukanya setiap hari Selasa Wah, sampai enak. Minggu. Enak banget kan? Seger. Baru nyobain kan pertama kali? Iya. Bisa Itu ya? dipesan? Bisa pesan pakai GoFood. Bisa GoFood? Grab. Oh, Atau langsung datang ke sini. ini Buka sampai jam khusus 12 malam. untuk tamunya Retroism 62 Yes, loh. untuk retro guest kita. Monggo. Ada pertanyaan? Ya, monggo. Ini udah Cak Iwan. kenal kan Mas Kus? Ya, Cak Iwan. Kan Monggo. di perang Baratayuda itu Pandawa lawan Kurawa ya. Ya. Kalau saya boleh bilang ada 3 kekuatan, 3 matra yang di Pandawa itu yang jelasin nggak? Dari darat laut. Oh, ya. Iya. Jadi gini. Nah, ini lagi-lagi cerita khas yang bisa gue banggain dari lokal kita ya, dari Indonesia ya, terutama dari Jawa ya Pak ya. Karena di India itu nggak ada tuh Mas kayak gitu. Jadi 3 matra tadi darat yang menggambarkan seperti kekuatan tentara ya, darat laut udara itu sebetulnya itu dari anak-anaknya Bima. Bima ini kaosnya kebetulan saya pakai ya. Itu lambang keperkasaan karakter wayang ya. Malah jadi jamu segala macam ya, kuku apalah ya itu kayak gitu dah. Ya Anaknya itu Bima. anak-anaknya Bima itu melingkupi darat laut udara ya. Udara yang paling kita kenal pasti ya. Yang namanya Gatot Kaca. Ya, ini Gatot Kaca nih ada kayak gini. Wah, ini batik, ada batik keren nih. Bagus nih. Keren banget. Gatot Kaca ya. Ya seperti ini nih. Nah, ini Gatot Kaca nih. Ini mungkin tokoh wayang paling familiar ya. Ya, ini Gatot Kaca ini dari sisi udara ya. Terus dari sisi darat itu namanya Antareja, itu kakaknya Gatot Kaca. Terus dari sisi Antareja itu saudaranya Antasena bukan? Ya. Yang kemudian punya anak namanya Nagagini kalau nggak salah. No. Ini siapa Bukan. sih? Jadi Nagagini itu ibunya justru. Antasena itu dari sisi darat ya. Laut. Antareja bumi. Bumi. Ya, Antareja itu kalau Gatot Kaca kan bisa terbang. Antareja itu bisa masuk ke dalam bumi. Di bumi. Hebat ya. ya, Kalau Antasena justru dari laut. Oke. Tapi ya sebenarnya Antareja kan kita kan paling kenal Gatot Kaca ya. Tapi sebetulnya Antareja dan Antasena ini lebih sakti daripada Gatot Kaca sebetulnya. Dan untuk menjaga keseimbangan semesta, dua-duanya ini nggak boleh ikut perang Baratayuda karena merusak tatanan. Sebenarnya kan udah diatur, ada ininya, udah diatur tuh takdirnya tuh. Ini lo lawan ini lawan ini lawan ini. Nah pas di itu nggak masuk. Sebetulnya dia nggak panjang jadinya. Nggak apa-apa. Kita bisa sambil dengerin nih. Biar menyimak. Nah, di takdir itu di kitab saya lupa ya, di Dewa tuh udah nulis tuh si ini lawan ini. Antareja lawannya nanti Baladewa, kakaknya Kresna. Kresna itu iya, Baladewa. Dewa 19. Iya, Dewa 19. Yang lagi rame. Jangan dibahas di sini. Kresna ini penasehatnya Pandawa ya, yang bekas sepupu. Nah, di situ Antareja berhasil ngalahin Baladewa, membunuh. Nah, Kresna kan ya namanya adeknya ya. Wah, dia tahu, dia super sakti nih Kresna, dia tahu istilah Jawa ya, weruh sedurungi winarah ya, ilmu laduni kalau istilah agama ya. Nah, udah tahu, wah ini kayak gini nih. Akhirnya dia bahasa gampangnya ditipek sama dia, hilang gitu, dicoret sama dia, ditipek, dia berubah jadi apa gitu, terus tintanya dicoret, nggak ada itu. Jadi dua-duanya nih harus di remove dari perang itu. Saya nggak pernah tahu. Nggak ada, ya. Berarti itu udah harus baca yang lebih ini ya, agak dalam memang. Agak dalam. Ya, Antareja akhirnya ya harus hilang dia. Ya kasar katanya ya dimusnahkan. Dimusnahkan. Si Baladewa disuruh menepi, disuruh bertapa jauh aja. Udah akhirnya udah sesuai dengan itu ceritanya. Tahu nggak Mas Gus? Gitu, ya. Ngomong-ngomong lagi nih mengenai yang DC sama Marvel. Oke. Ya. Sama cerita wayang Mahabharata. Nih, aku ngambil kesimpulan. Kalau orang Barat jagoannya sendiri-sendiri. Kalau Mahabharata jagoannya satu keluarga. Ya kan? Jadinya kan itu tuh saling ya ada gontok-gontokannya juga, ada ininya, ada
iri-iriannya karena mereka tuh semuanya tuh jago-jago. Iya. Tapi kalau saya ngeliatnya agak beda ya. Iya, agak beda. Dari Harus superhero karena beneran tuh saya suka semuanya nih. Sama, saya suka wayang sama saya suka superhero yang DC Marvel juga. Superhero di DC Marvel juga berkelompok kan sebetulnya. Iya, berkelompok. Mereka berkelompok. Kalau di Marvel di Melawan DC itu si ada itu. Justice League. Ya kan ada Justice League, itu kelompoknya yang ada Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Cyborg gitu kan. Kalau yang Arrow. itu, Nah, kalau yang Marvel kan Captain si- America, Iron Man, ini ada big villain-nya Thanos. Nah, Thanos ini kalau di wayang tuh kayak Rahwana lah. Dia iya, super gede. power, overpower Dan gitu ya. Gambarannya sama ya. Oh, ya kayak Iya, gitulah mana itu sebetulnya. yang mukanya 10 kan? Ya, ada Samuka makanya di Iya, muka 10 gitu. Mukanya 10. Gimana coba? Iya. Si Sinta mau sama Rahwana mukanya 10. Tapi ada versi lain nih. Oh, Iya, dari rootsnya juga. Jadi Sujiwo Tejo itu Mbah Tejo ya, dalam legend kita itu juga pernah mengkisahkan Rahwana putih. Jadi justru Sinta itu seperti ingin membuktikan gitu loh, kalau apa sebetulnya dia ininya pada Rahwana gitu. Dan di iya kan, Yes, iya betul. di negara Sri Lanka pun Rahwana itu hero. Makanya namanya kerajaannya Rahwana kan Alengka kan. Iya. Jadi itu jadi Sri Lanka kan. Itu Aku juga pernah tahu. pernah tahu kan? Iya, Rahwana putih. kalau aku ingatnya tuh karena Sinta Obong itu kan yang si Sintanya itu harus membuktikan bahwa dia tidak disentuh oleh Rahwana Iya, kan gitu. iya, betul. Ternyata Nah, itu di- dalam tuh kalau cerita Iya. Nah, kayak ke situ ternyata kita. di situ Iya, ya. itu beda makanya beda sisi pandang. beda cerita. Beda sisi pandang. Ceritanya sama tapi sisi pandangnya Yes. beda. Ya, mungkin mengambil dari sisi yang Rahwananya seperti sama kayak ini nih, yang buku yang saya bawa nih. Ini tapi yang Mahabharata tapi melihat dari sisi Kurawanya. Kurawanya. Mahakurawa makanya di sini. Dan ini memang ada referensi juga dari terutama di daerah India Selatan ya, memang kan kalau misalnya di Ramayana itu villainnya Rahwana, di di Mahabharata itu kan Duryudana. Di sini Duryudana pahlawan. Nah, gitu. Nah, itu. Ini Tinggal ngambil kita ngambil dari sisi lainnya. mana. Dan memang di daerah-daerah India Selatan ya Bangladesh yang agak yang orangnya agak kulitnya agak gelap ya. Iya. Nah, itu memang Duryudana itu pahlawan. Ada monumennya sendiri. Iya. Ya itu. Ya, betul. Makanya balik lagi sejarah bisa dicatat beda-beda oleh ya. para pemenang itu di situ. Exactly. Mas Kus berarti benar ya? Berarti ketika cerita Mahabharata dan Ramayana yang dulu mungkin dibawa sama India. orang-orang India dengan agamanya mereka Hindu itu terus diadaptasi ya Iya. oleh orang Jawa itu Betul. ya. Betul. Iya, betul. Jadi memang masuk ke Jawa itu udah agak dimodif ya, agak dimodif. dimodif ya. Sesuai dengan local wisdom, dan itulah yang kita kenal sekarang kan, jadinya ada Gatot Kaca yang berkumis gitu kan, karena kalau yang di India kan namanya Gatot Kac, dan itu namanya sama. mirip-mirip. Sesuai dengan Iya, jadi Bima itu Bim, Arjun gitu kan. gitu. Iya, Nakul, Sahadev. Nah, di sini Bim. Bim. Nah, di sini kalau di Indonesia itu malah banyak EKE-nya, banyak aliasnya. Nah, Oke. Itu misalnya Yudhistira misalnya ya. Itu nama lainnya Puntodewo. Nah, itu Jawa itu. Udah ada Itu dia tadi masukin unsur-unsur Jawa ya. Puntodewo, Samiaji ya, nama-nama EKE-nya aliasnya. Bima itu namanya Werkudara. Dan di Jawa itu mengenal adanya nama kecil. Nama kecilnya. Let's say Yudhistira, nama kecilnya Samiaji gitu. Terus si Bima nama kecilnya Brotoseno. Itu Jawa banget kan.
Ya, Arjuna, Permadi, nah, itu udah pasti Jawa itu. Nggak ada di India nama India, Permadi. Permadi. Ya. Nakula Pinten, Ya. Sadewa Tangsen. Gitu. Oh, Nah, itu berarti kan emang bawa-bawa tuh. emang dari namanya aja sudah kelihatan. sudah kelihatan bahwa itu diadaptasi. Betul, karena misalnya Surya Putra, ya itu udah kayak pemain sinetron jadi. Ya Surya Putra namanya. Gitu nama aslinya. Ya. Om. Nanya, ini Mangga. masuk rumit nih buat Oh iya. gue ya. Oh siap. Oke, udah masuk rumit gini. Kebetulan gua tidak punya darah Jawa ya. Ya tidak punya latar belakang Jawa. Itali mungkin ya. Itali kayaknya, tipis-tipis lah. Nah, gua tuh cuma pengen cerita mungkin nyambung tadi yang Mas Gus cerita di awal. Gua tuh sempet tergila-gila wayang, tapi komik. Pasti. Yang Sama. retro. Iya. Sekitar gue SD, SMP, dari mulai Mahabharata, Bharatali Yuda, Pandawasena, Pandawa 5, bla 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 bla. Nah, gue sendiri juga bingung gitu loh. Kok bisa gue suka wayang pada saat itu? Yes. Tapi begitu gue berusaha mendalami, gue sendiri bingung. Karena terlalu banyak yang gue tau sih Mahabharata namanya, tapi kok namanya aneh-aneh ya. Gue sendiri bingung gitu loh. Nah, kira-kira bisa nggak Mas Gus jelasin lah, kenapa pada saat itu bisa komik itu era apa sih? Iya, betul. Itu meledak banget. Banget. Dan gue yang Gimana tidak tuh? punya latar belakang Jawa tuh suka banget. Suka, iya. Tapi kita mau mendalami mundur. Karena terlihat kok sulit banget gue memahami wayang. Kira-kira. Iya, oke. Ya, itu Keren pertanyaan. Itu bikin subtitlenya susah tuh. Panjang. Panjang. Gimana, Kalau Om? situ yang nanya panjang-panjang boleh. Iya. Jadi ya, itu sih bukan Om Ded aja ya yang ngalamin kayak gitu ya. Karena memang dan juga mungkin juga nggak perlu harus jadi beban kita untuk mendalami wayang itu sampai gimana. Karena saya pun juga tadinya sebagai komplement atas komik-komik superhero, saya anggap itu superhero juga gitu loh. Saya anggap itu superhero, ada jagoannya, ada musuhnya kan. Jagoannya gitu ya. sakti. Kalau di superhero kan dia overpower gitu. Musuhnya juga sakti, jago gitu. Sesimpel itu sih. Dan saya juga Pemikirannya. dan mungkin tahun 80-an kita juga semua suka gitu komik itu gitu. Karena menganggap itu sebagai superhero lokal gitu. Kita mungkin nggak sampai ngedalamin ini dari India, pasti ini dianggapnya apalagi ada Gatot Kaca gitu. Udah dianggap mungkin ini dulu ada mungkin di ini dan mungkin di budaya Jawa ya, kalau saya nggak salah memang itu antara ada dan jadi. Jadi semacam mitos gitu ya. Makanya ada kawah Chandra di muka itu kan kalau di cerita wayang itu dipersepsikan itu kawah Dieng kan yang di daerah mana itu Mas Wonosobo. Iya. Ada Candi Arjuna, ada bahkan katanya juga Hanuman itu masih hidup di Gunung Lawu misalnya. Jadi semacam mitos gitu, semacam mitos seperti Ratu Kidul gitu ya. Jadi memang di Jawa itu living legend jadi dianggap hidup. Nah, balik lagi itu ya kita menganggap pada waktu itu kan karena itu sama dengan Superman, sama dengan Batman gitu, karena memang di personifikasinya ada gitu di situ. Dan waktu itu kan bersamaan juga dengan cerita-cerita silat sama itu waktu itu ya, ada si Buta dari Gua Hantu, ada Sri Asi, ada Mandala, ada Jampang. Ya, yang waktu itu bareng gitu. Waktu saya suka itu ya itu bareng gitu loh. Jadi kalau mau kenapa nggak ini ya sama juga waktu itu ya cerita silat juga sekarang kan juga udah sama juga ya, nggak karena trennya aja sih. Waktu itu trennya bukan sebagai budaya karena tapi sebagai komik superhero lokal gitu. Kalau menurut saya itu sih kenapa sekarang ini nggak ini karena memang nggak ada medianya lagi untuk membuat hype itu gitu loh. Nah sekarang kalau komik-komik superhero lokal kan dicoba dinaikin lagi hype-nya ya lewat film. Dan bukunya, komik-komiknya udah ada lagi tuh. Saya kebetulan juga ada ikut komunitas itu gitu, komunitas superhero lokal. Ya kayak ya kita semua, dan itu anak-anak muda loh.
Mungkin puluhan tahun lebih muda dari kita komunitas itu. Iya. Berarti Dia, mulai suka ya. mereka itu suka superhero-nya Gundala, Oke. Sri Asi, si Buta dari Gua Hantu, Mandala tuh filmnya yang main Barry Prima dulu. Oh iya dulu, Mandala zaman siluman ular. Komunitasnya apa tadi Om namanya? Komunitas jagoan lokal kalau saya di ada webnya sendiri gitu. Sering lah kita ngobrol-ngobrol di situ. Nah itu sama, nah itu mereka naikkan dan kebetulan itu ada yang mewadahi, Mbak. Namanya saya perlu sebut nggak? Ada lah komunitas yang mewadahi ya. Nggak apa-apa disebutin. Namanya Bumi Langit. Oke. Bumi Langit. Nah itu udah memproduce film, malah udah jadi film dan komiknya itu udah mereka beli IP-nya, gitu. Mereka beli IP Gundala, Godam, gitu ya. Dan udah ada filmnya, udah difilmkan Gundala, kan Sri Asi. Nah, udah ada kan. Terus Virgo and the Sparkling yang terakhir. Tapi waktu Gundala tuh hit banget nggak? Nge-hype. Nah, kalau di wayang itu juga ada yang mencoba, cuma dengan konsep yang berbeda. Jadi wayang di kondisi kekinian. Jadi ceritanya bukan cerita, tapi merupakan ekstensi, sambungan. Jadi kalau tahu cerita Sensei ya, nah seperti itu. Jadi semacam menitis gitu. Jadi orang-orang kayak kita ini dapat kekuatan dari Gatot Kaca. Makanya muncul kemarin film Gatot Kaca ada tuh. Ya. Satria Dewa ya? Itu Dewa. Kalau itu Bumi Langit, kalau wayang itu Satria Dewa. Ininya. Pemilik IP-nya. Begitu. Jadi settingannya masa kini, tapi mempunyai kekuatan gitu ya. Yang tadi ditanya sekarang kenapa misalnya agak ini menurun gitu. Nah itu sebenarnya mencoba untuk dipopulerkan kembali gitu ya dengan cara itu. Gitu. Jadi dengan kondisi kekinian ya. Tapi bukan cerita dengan mengambil cerita wayang, tapi menyambung gitu supaya bisa masalah itu sukses atau enggak ya nanti seiring waktu bergulir gitu. Gitu. Tapi kalau saya sendiri sih ya memang lebih tertarik dari cerita yang ancient. Saya tuh bermimpi ya. Saya tuh bermimpi ya. Kesukaan. Ada sutradara kan mereka juga udah ngambil cerita-cerita yang ini ya. Kalau pernah dengar sutradara namanya Zack Snyder, itu yang bikin film 300 ya. Dan kemarin bikin Superman Man of Steel juga ya. Itu memang di CU itu idolanya anak-anak DC tuh, Zack Snyder itu. Dia sempat tertarik di Twitternya saya baca, dia sempat tertarik mau memfilmkan Baratayuda. Itu kebayang bakal kayak gimana. Jadi Baratayuda dibikin kayak 300 itu film war favorit saya tuh, 300 itu. Kalau pernah nonton ya, yang main Gerard Butler. Keren banget. Android itu keren banget itu, bener. Nggak kayak Lord of the Ring juga keren, cuma saya lebih suka itu. Dari apa namanya, tonnya itu coklat gitu. Terus ada slow motion. Itu kebayang kalau dia, nah saya mengidamkan dia tertarik gitu. Kan nggak kalah ya sama mitologi Yunani itu kan. 300 itu kan Yunani kan, Leonidas, Spartan itu kan. Spartan Yunani ya. Sparta. Iya, musuhnya Persia kan waktu itu. Nah, tapi kalau dia ini pasti keren banget. Itu antara real dan nggak real ya. Itu walaupun kayaknya itu tempatnya memang ada kan gitu. Sama aja kayak tadi Mas Kus bilang bahwa katanya Hanuman masih ada lah itu kayak gitu. Ya kalau 300 itu sosok Xerxes itu kan di situ kan botak tuh apa gimana ya, mitologis banget ya, kayak dewa gitu ya, musuhnya siapa Leonidas itu. Kalau di aslinya ya nggak gitu ya, mungkin semacam Dracula kan. Kalau aslinya kan dia bukan yang kayak gimana Pangeran Vlad Dracula gitu, beda gitu, semacam itulah. Tapi Snyder mau ngambil yang Mahabharata yang asli atau Mahabharata? Udah pasti asli karena dia nggak tahu wayang, udah pasti. Nah dia kayaknya mau ngambil Baratayudanya, jadi udah enggak, itu juga bukan niat yang gimana ya, itu juga cuma celotehan dia di Twitter sih. Mungkin dia
membaca storyline Yes. keren. Iya, Ya. gitu. Sekarang nih Mas Kus. Monggo. Aku tuh jadinya ngambil kesimpulan bahwa Mas Kus kenal wayang itu karena Suka superhero. suka superhero. Yes. Sementara saya kenal gua tuh kenal wayang tuh karena bokap. Dikenalkan Bokap itu ya. yang nih baca. Betul. Karena kalau nggak karena bokap, gue nggak tahu wayang. Nah, ini yang lain lagi. Nah, sekarang bisa nggak ceritain? Kalau aku mau nanya lagi, Punakawan itu termasuk wayang apa enggak? Oh, Maksudnya, Punakawan. Itu termasuk, kan ingat dulu ada apa? Ada di Cerita di TVRI, itu Ria Jenaka. Ria Jenaka. Tiap hari Minggu jam 11 itu. Gareng, Petruk, Bagong. Semar, Bagong. Iya. Nah, itu termasuk bagian dari cerita wayang Oke. atau enggak? Karena bokap dulu bilang Nah, itu 4 tokoh itu bukan pelawak loh. Dia bilang. iya. Itu kalau di wayang itu dewa mereka Oke, semua. Itu. Benar nggak oke. sih Mas? Jadi gini ceritanya. Ya saya agak lupa makanya tadi cerita perbedaannya apa? Perbedaan wayang dan itu saya lupa masukin tuh unsur itu. Nah. Itu yang paling telek itu soalnya itu, termasuk yang paling telek. Jadi Punakawan itu sama sekali gak ada di India. Mana ada di India Petruk Gareng Bagong Itu kan? Jawa itu Jadi ya. Itu itu jangan benar-benar- sangat Jawa itu, sangat-sangat Benar-benar Jawa. sangat-sangat lokal itu. Semar, Lokal konten. Semar itu mah nggak ada itu. Ya, jadi ya, Semar itu dewa dan malah itu hitungannya Mahadewa ya. Oke. Itu termasuk Tritunggal. Jadi Semar, Togok, dan Betara Guru, Betara Siwa. Siwa itu itu Betara Guru. Bertiga itu bersaudara, tiga bersaudara. Oh, oke. Semar itu selalu jadi Cerita pengasuh dong tuh. dari sisi good guys ya. Dari good guys. Benar. Togok, si Togok itu di sisi yang bad guys. Ngasuh. Oh, gitu. Iya, ditugasin begitu sama yang sang yang tunggal. Itu ditugasin seperti itu. Iya, itu selalu ada tuh kalau terutama di wayang kulit. Kalau wayang orang Togok jarang nongol, tapi Semar pasti selalu ada. Nah, balik lagi. Yang di Ria Jenaka ya udah pasti ya. Semar itu kan memang dewa, namanya yang Hyang Ismaya. Ismoyo itu di Jawa. Nah, jadi di sini membumi, jadi lurah di itu apa? Klampis Ireng namanya. Semar Badranaya. Nah, anaknya itu justru musuh dulu yang menyerbu dewa terus dikalahkan, akhirnya dia di ini anak si Petruk dan Gareng. Oke. Kalau Bagong itu bayangan Semar, makanya mirip-mirip ya. Sama-sama gendut gitu. Nah, memang di kita memang itu jadi intermezzo tiap pertunjukan pasti ya si punakawan di tengah wayang. Ya, tiba-tiba ada kalau di wayang istilahnya goro-goro. Kalau dalangnya udah bilang goro-goro itu muncul tuh orang-orang itu tuh Semar, Petruk Gareng Bagong kayak Ria Jenaka itu. Ya muncul ngomong-ngomong kondisi sekarang yang ngelawak ya yang lucu-lucu Itu pasti ada gitu. pesan-pesan ya, ada Biasanya pesan-pesan, ada pesan-pesannya. iya, biasanya Kata-kata kritik-kritik bijak lah, atau apa atau pesan pembangunan di era era tahun 80-an itu kan pesan-pesan yang moral ya, membangun gitu ya. Terus ya tergantung yang ini ya, yang order pesan lah. Tergantung yang order pesan. Kalau mau kritis ya kritis. Kalau di dalam wayang kulit tuh balik lagi ke masing-masing ininya karakter si dalangnya. Dia mau kritik siapa, dia mau kampanye apa, dari situ biasanya muncul karena mereka mewakili rakyat kebanyakan. Si Punakawan itu kan rakyat kebanyakan abdi lah. Abdi, dan biasanya mengabdi pada satria-satria kan, biasanya sih ke Arjuna biasanya. Gitu. Monggo Pak Lur. Oke, saya mau tanya di Ria Jenaka itu kan ada satu karakter yang namanya Lesmono. Oh iya. Nah, itu termasuk dalam Punakawan itu atau karakter tersendiri yang menciptakan pas saat Ria Jenaka memang apa udah lama ada? Oke. Jadi Lesmono, nama lengkapnya Lesmono Mondrokumoro gitu. Jadi lagi-lagi itu khas wayang itu, nggak ada di India itu Lesmono.
itu tampilnya kan gitu manja ya, mono kalau mono gitu kan selalu dia dimainkan dulu namanya Teten, makanya sampai namanya kan Teten ya, tapi jadi Teten Lesmono kan namanya. Ya itu anaknya Duryudana yang tadi saya sebut sebagai super villainnya dari apa cerita Mahabharata, musuh bebuyutannya Pandawa, putra tertua Kurawa itu ya, ya Raja Hastinapura. Nah dia punya anak, kan bapaknya tuh gagah perkasa ya. Tapi memang karakternya begitu kan. Memang tampilannya begitu. Jadi dia itu kalau di wayang nasibnya ngenes lah. Iya. Dia suka sama anaknya Arjuna, misalnya suka sama Pergiwa, ditikung sama Gatotkaca. Ya, suka sama ditikung. Suka sama Siti Sundari anaknya Arjuna juga, ditikung sama Abimanyu gitu. Jadi ya gitu. Karena emang karakternya dia tuh di framing sebagai anak raja yang manja, congkak, sombong, ya terus udah punya segala. terus tergantung sama orang, nggak bisa apa-apa, cupu lah pokoknya, manja yang makanya begitu, bener itu. Mikirnya seenaknya aja tuh orang. Dan itu nggak termasuk Punakawan sebetulnya, malah kalau di barisan Kurawa itu ada, coba buat yang lucu-lucu, misalnya orang lain siap naik kuda jatuh, ya yang kayak gitu-gitulah. Ada bawa pedang keberatan ya gitu. Tapi dilindungin banget sama Kurawa itu gitu. Dan dia kalau di cerita wayangnya dia terbunuh oleh Abimanyu. Di perang Baratayuda. Ya, perang Baratayuda Abimanyu kan dikeroyok sama Kurawa. Matinya tuh. Nah, biar keren Laksamana yang pengen eksekusi nih, karena dia ditelikung mulu kan, segala macam. Mau bunuh Abimanyu masih sempat duluan, udah keris gitu, mati duluan. Gitu ceritanya. Itu banyak cerita-cerita. Iya itu makanya kalau dengar bokap cerita gitu mengenai wayang tuh, wayang itu kaya banget sama karakter ya, maksudnya. Dan itu amat sangat dekat sama hidup manusia sendiri gitu. Yeah. Jadi ini karakternya begini, itu karakternya begitu. Betul. Tapi jadinya betul. berat banget gitu Berat. Satu lagi yang belum dimention, wayang golek. Oh iya. Wayang golek ini cerita. iya. Jadi wayang ini yang saya tahu ya, dimasuk di Indonesia dari kan Jawa Barat, ada berbagai macam versi kebudayaan ya. Ada yang paling mainstream aja ya. Saya juga nggak terlalu tahu, nggak tahu yang daerah lain. Ada di luar Jawa juga ada sebetulnya. Jadi ada wayang orang. Nah ini yang betul favorit saya karena seperti nonton film ya. Wayang orang, terus wayang kulit yang dimainkan dipakai kulit yang 2 dimensi. Satu lagi wayang golek, itu dari Jawa Barat. Ya, wayang golek. Nah bedanya terus yang paling kelihatan dari antara wayang golek dan wayang kulit sama wayang orang mirip-mirip lah ya, karena sama. Kalau wayang golek dengan wayang kulit dan wayang orang itu si punakawannya itu beda. Jadi walaupun penggambarannya mungkin sama ya maksudnya ya. Kalau di wayang orang dan wayang kulit itu kan Petruk sama Bagong ya. Petruk, Gareng, Bagong ya. Nah kalau di wayang golek itu yang jadi Bagong itu Cepot namanya. Nah, yang mukanya merah itu. Ya, yang giginya, gitu. Itu lucu itu, kocak. Nah kalau Petruk itu Dawala. Dawala tuh yang mukanya yang dia begini. Ya, itu bedanya itu aja sih. Gitu. Ya, dan bentuknya lebih kayak puppet. Oh iya, karena itu 3 dimensi kan, gini-gini kan. Iya, itu lebih kayak itu boneka. Ini nih aku mau nanya lagi, berhubungan dengan retroism 70, 80, 90. Wayang itu boomingnya yang Mas Kus rasain itu, dimana wayang tuh pokoknya entah itu wayang orang, entah itu wayang kulit, itu kita bisa temuin misalnya di TV, di teater-teater, itu kira-kira itu di tahun berapa tuh? Tahun 70, 80 atau 90 yang paling berasa booming banget buat Mas Kus? Paling booming ya 80, tapi via komik aja udah itu. Itu aja. Udah itu aja. Orang nggak
ya karena itu lagi-lagi karena lokal wisdom masing-masing beda ya. Saya nggak tahu karena saya waktu itu tinggalnya di Jakarta kan. Ya nggak tahu kalau di Jawa apa anak-anak muda saya kira juga nggak terlalu juga ya. Apa pada hiburannya nonton wayang gitu, anak-anak muda ya karena ini kan orang kan pasti mungkin lebih tertarik nonton bioskop ya, nonton film-film Hollywood ya mungkin ya. Cuma memang yang menurut saya bisa ngimbangin waktu itu yang nge-hype itu ya komik sih. Komik kalau secara tontonan sih kayaknya jarang jadi trending topik sih, jarang. Tahun-tahun itu. Tahun-tahun itu. 70-an, 80-an. Even tahun itu nggak jarang lah ditemuin anak-anak muda atau itu nonton wayang gitu. Kalau komik memang jadi ya contohnya yang saya alamin ya saya nyewain komik wayang jadi rebutan gitu loh. Padahal bayar gitu. Itu. Tapi kalau coba saya ajak nonton wayang orang langsung. Nggak ini kalau kayak orang seperti saya kan emang ya mungkin agak beda karena saya doyan ngulik kan. Saya suka sesuatu nggak cuma wayang sebetulnya. Saya pengen tahu sampai kayak gimana sih bener-bener udah ketagihan dan unstoppable jadi susah nyetopnya gitu loh. Jadi nyanyi sih. Tapi ya kalau Bu Dos boleh nambahin, boleh share juga. Aku rasa sebenarnya dari tahun 70-an tergantung keluarga deh. Karena kalau Bu Dos dulu suka ikutan sama Mbah Putri dan Eyang Kakung, ikut nonton wayang orang itu tiap minggu, tiap malam minggu. Jadi gue sama sepupu-sepupu sama kakak ade tuh dibawa kita. Bener-bener nonton satu baris di depan nonton wayang orang. Itu sampai ketiduran-tiduran nggak apa-apa, pokoknya harus nonton. Tapi kalau dari bokap nyokap, Masku suka semua. Suka semua emang. Berarti memang sampai sekarang juga ya sebelum bokap meninggal juga sering kita nonton bareng di wayang orang barat. Wayang orang barat yang di Kalilio tuh kalau teman-teman itu masih sampai sekarang konsisten dari saya kecil sampai sekarang udah segini itu masih. Jadi aku rasa terusan. kuncinya juga di media-media kita harus saling support dan ngangkat yang lokal konten, yang Indonesian heritage. Ini mumpung gue ingat yang barat-barat aja yang diangkat. Yes, mumpung gue ingat ya. Terakhir agak panas. Gue agak seneng juga ya waktu 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu nonton di Barata ya, nonton di Kalilio itu wayang orang Barata. Itu udah banyak anak muda dan banyak kan blogger kayaknya sih. Banyak nonton anak-anak muda, milenial sendiri gitu. Sendirian loh, bukan yang ini. Oh, itu banyak gitu. Itu kayak berasa dipanggil gitu kali ya. Mungkin. Istilahnya kayak terpanggil, bukan dipanggil, terpanggil untuk tahu gitu. Benar. Karena ya contohnya gua berdua sama abang gua aja, abang gua nggak suka. Iya. Nggak suka wayang, tapi suka sama itu Ria Jenaka tuh Ria suka. Jenaka. Nah, iya. Gitu. Mungkin dari sisi mananya. Kalau gue justru kebalikan loh. Ya ini kan selera ya. Kalau gue tuh karena suka superhero, suka komiknya awalnya. Karena suka berantem-berantemnya tuh kan, fighting scene. Kalau ada yang Punakawa tuh, gue biasanya gue ngerokok di luar. Nggak terlalu interest. Gitu. Suka santai di luar. Gitu. Kalau pas nonton wayang. Gitu ya, pilih-pilih deh. Karena ya sukanya apa? Ya, berantem. Seru gitu. Tapi ya, gue mau share dikit ya. Ternyata waktu gue kebetulan gue lagi pergi ke tempat nyokap tugas gitu. Dulu di Bangkok tuh ada yang namanya Festival Barata Yuda atau Mahabharata lah, salah satu. Dan itu tuh yang ternyata di seluruh Asia Tenggara, Kamboja, Vietnam, India, Malaysia, semua ada wayang. Semuanya pada memperagakan yang namanya ya cerita Mahabharata itu. Iya. Cuman yang paling fantastis memang lagi-lagi ya kita sebagai orang Indonesia tuh kalau ngelihat gimana caranya penonton itu terdiam hanya dengan cara ini pemain. Jadi waktu awalnya itu gamelannya duluan kan yang udah dipasang gitu. Kosong Mas. Ketika masuk pemain gamelannya dulu, Indonesia ya. Kan? Jadi kayak ada ritualnya gitu. Jadi pemainnya dulu
pemain gamelan ada prosesnya. mereka tenang dulu, duduk dulu gitu ya. Sakral ya emangnya. Sakral benar, itu benar. berasa banget. Terus baru tuh musiknya kan main gamelan. Itu tahu nggak standing ovation pas udah itu tuh aku lupa ya kalau nggak salah ya itu apa yang apa setelah mereka selesai wayang orang dari Indonesia ini standing ovationnya hampir 1 jam mas, standing ovationnya. Dan ada orang bule yang ngomong ke saya ya ada orang bule yang ngomong ke saya cuman ngomong gini, hanya satu-satunya hanya satu-satunya yang bisa membedakan mana perempuan dan mana laki di situ. Kalau India ya udahlah gitu, tapi ribut kan lagunya kalau orang Kamboja, Thailand gitu kan sama-sama pakai celana pendek gitu. Kalau Indonesia itu kan bener-bener tuh yang namanya cowok. Iya. Oh iya. Biasanya kan nggak berbaju lah gitu. Betul, sementara yang shirtless, cewek tuh langsung wah gitu. Ya itu kelihatan di situ. Itu jadi orang Indonesia bangga deh. Iya, Kita nggak usah ngomong jadi orang Jawa, tapi jadi orang Indonesia tuh standing ovation sampai 1 jam mas. Iya dulu saya juga ada pagelaran wayang ya waktu itu sampai saya sempat ikut ya Zoom-nya ikut-ikutan sebagai ini ya maksudnya partisipan lah ya pengen tahu itu udah dibawa ke Jerman waktu itu ke pagelaran Kosda Duto itu juga sambutannya luar biasa tuh. Ya kadang-kadang memang di luar nih kadang-kadang lebih apresiasi ya daripada apresiatif daripada makanya sekarang malah udah banyak dalang dari luar loh. Presiden wah ini yang dalang juga ada. Karena mereka melihatnya ini suatu art kan, suatu seni yang emang unik dan harus dipertahankan. Tapi aku mau nanya sama Budos tuh, kalau baju-baju wayang yang itu tuh penggambarannya prosesnya tuh dulunya tuh emang disesuaikan dengan si wayangnya atau itu atau gimana? Itu sih sebenarnya terus terang sesuatu yang menarik untuk didalamin lagi. Tapi kalau untuk saat ini mungkin kita bisa lihat dari menarik itunya ya karakternya enak dilihat ya, lebih kayak enak dilihatnya ya. Iya kayak mungkin bahannya dipakai lama-lama makin seru nih gitu. Ini juga nih. Posisinya gini. Maaf nggak sopan. Iya jadi kayak kain-kainnya ya aku rasa juga banyak kain batik yang masuk gitu ya. Terus penggambaran kayak aksesoris, headpiece yang tak perhatiin tuh yang menarik juga headpiece-nya ya. Oh iya, tutup kepalanya Itu tuh bisa dapat buat terbang ide begitu tuh. Nah, itu makanya asal mulanya. Makanya itu adalah leluhur kita. Iya, Kita makanya harusnya lebih appreciate gimana kalau misalnya kita mikirnya kayak baik tadi ya kayak ex kita tadi. Harusnya nah itu disesuaikan kalau menurutku nyambungnya ke anak zaman sekarang nih misalnya. Anak zaman sekarang kan mainnya banyak dengan AI atau mengolah dengan 3D dan sebagainya. Itu bisa dibikin sesuatu yang menarik banget gitu loh. Iya, dari makanya. masing-masing tokoh. Nah, itu PR-nya Budos tuh. Gua tuh Fashionnya. PR-mu juga Om Kus. suka ngiri soalnya kayak Sun Gokong ya. Yang itu adalah cerita legenda yang udah beribu-ribu tahun kali ya. Itu bisa sampai dibikinin berbagai versi tapi tetap menarik gitu. Kenapa wayang nggak bisa? Gitu. Mungkin gini ya, misalnya gini. Mungkin nggak harus, mungkin kalau tampilannya udah wayang yang ancient gitu mungkin agak susah kali ya. Ya mungkin karakternya ya kayak biasa aja, disesuaikan aja tetap pakai jas ya pakai itu seperti mafia atau apa dengan tapi ceritanya mungkin sama gitu ya. Aku tahu. Itu adalah PR-nya juga anak-anak animasi ke depannya mungkin. Jadi gini, kalau kayak di Jepang itu kan ada anime. Kita tahu gaya-gaya kartunnya anime Jepang seperti apa. Nah, yuk kita bikin yang versi Indonesia harusnya. Itu udah ada. Udah ada itu. Di komiknya udah ada, cuma ya nggak populer. Apa Ramayana gitu itu bener-bener kayak anim keren banget pasti ya. Cuma ya nggak tahu ya share nanti ya di Instagram ya kita bisa mention ini mas kalau ini cepat aja sebetulnya
itu tergantung ilustratornya tuh. Kalau Iya. tahu nggak sih kalau gambar muka orang Indonesia itu susah untuk itu. Bener nggak? Iya. Aku gue tuh baru nemuin Dan nggak satu. khas ya, gampang. nggak khas juga ya. Gue tuh Bre. baru nemuin satu ilustrator yang bener-bener bisa gambar muka Indonesia itu siapa? Paradan. Oh, Paraden ya. Almarhum Tapi Paraden Dr. Ade itu Suyadi. ilustrator Banyak ini. Dr. Ade Suyadi. Iya, betul. Anak zaman sekarang banyak, aku harus bilang itu. Oke. Anak-anak Oh, iya? banyak anak muridku, terus anak-anak 3D, anak-anak itu banyak kok. Cuman tinggal dikembangkan Itu emang harus jadi PR. Jadi PR-nya Budos sama Mas Gus. Bagus juga. PR kita semua lah. Ya kalau gua kan lebih ke ya mempopulerkan lewat apa kayak budaya pop gitu ya. Iya. Ngobrol aja Fokus kayak yang gini sounding untuk kan. Semua masing-masing punya ininya, perannya masing-masing. Iya, karena gua Yakin bukan mengemban misi apa karena emang Iya. karena suka aja. Suka gitu ya, terus dapat teman ngobrol tentang hal yang sama gitu. Ini ngobrolnya kayaknya bisa sampai Ngobrolnya besok. bisa Sampai besok lusa sampai ini. subuh XP, nih kayaknya. Em. Mas Gus, Iya. Terima kasih banyak, maaf udah. banget soalnya Oh, ini oke. bisa waktunya sharing di sini. Iya. Sampai kita pegel. Iya, terima kasih atas undangannya juga. aku juga ini salah satu topik yang memang ditunggu-tunggu sama kita Oh, gitu ya? Oh gitu ya. Lihatlah. Retrocaster nih termasuk yang Siap, ditunggu-tunggu. Ya. Oke, Sampai oke. kita- Senang lah bisa sharing kalau gitu. Sip, makasih banyak loh Mas. Terima Gus. kasih banyak Om Kus. Ya, terima kasih. Budos, Baik. Terima kasih banyak Jangan untuk lupa. para retrois udah join juga dari tadi menyimak ya. XK kita lanjut sampai di berikutnya nanti ya. Ya. Seru-seru lagi acaranya ini. Terima Retroism kasih. Plus 62. Oh ya, terima kasih juga buat Retrois yang sudah mensubscribe podcast kita Like, Retroism 62 share, di komen. YouTube. Tapi selalu tunggu kita. Tiap Bakal minggu. banyak nih topik-topik menarik yang akan kita tayangkan di YouTube. Yang seru-seru. Jangan lupa Retroism Plus 62. 62. Sampai jumpa. Sampai Terima kasih. sampai jumpa. Bye. Ya, terima kasih.